Halo Sobat, perkenalkan saya Teresia Damanik dari Universitas Negeri Medan, jurusan Matematika dengan Prodi Pendidikan Matematika. Ini tujuan pembuatan video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah program linier, yaitu tugas rutin yang diampu oleh Ibu dosen pengampu Erlinawati Simanjuntak, SPD MSI. Nah, judul video yang akan kita paparkan ini yaitu penggunaan aplikasi Autograph untuk menyelesaikan sebuah masalah program linier dengan garis lidik. Nah, di sini kan ada dikatakan sebuah masalah. Jadi, permasalahan kita itu bisa kita lihat ini adalah permasalahan yang akan kita gunakan nanti ke aplikasi Autograph-nya. Nah, di mana seorang petani memiliki tanah tidak kurang dari 10 hektar dan ia merencanakan menanami padi seluas 2 hektar sampai dengan 6 hektar dan menanam jagung seluas 4 hektar sampai dengan 6 hektar. Nah, untuk menanam padi per hektarnya itu diperlukan biayanya itu sebesar 400.000, sedangkan untuk menanam jagung per hektarnya itu diperlukan biayanya itu 200.000. Nah, agar biaya tanamannya itu minimum, kita disuruh untuk menentukan berapa banyak masing-masing padi dan jagung yang harus ditanam. Nah, karena ini sudah ada permasalahannya, selanjutnya itu uh, kita harus memodelkan permasalahannya ini supaya nanti bisa kita masukkan ke pertidaksamaannya di Autograph. Nah, di sini sudah kita buat pemodelannya. Nah, di sini kita misalkan itu padinya dengan A dan jagungnya ini dengan B. Nah, fungsi tujuannya itu tadi kita kan dikatakan untuk meminimumkan nih agar biaya tanam minimum. Nah, kita meminimumkannya dengan kita buat berarti Z sama dengan 400.000 A ditambah 200.000 B. Nah, fungsi kendalanya itu ada 5, di mana A tambah B besar sama dengan 10, dan A besar sama dengan 2, kecil sama dengan 6, B besar sama dengan 4, dan B besar sama dengan 4, dan B kecil sama dengan 6, A dan B-nya itu sama-sama besar sama dengan 0. Nah, karena ini kita inilah yang akan kita masukkan ke Autograph-nya. Yang pertama itu nanti selanjutnya kita langsung saja masuk ke aplikasi Autograph. Oke, kita pilih yang 2 dimensi. Nah, sudah jelas ada ini X dan Y-nya, Cartesius, diagram Cartesiusnya. Kita masuk ke akses, edit akses, kita pilih labels, ini kita merubah ya, kan tadi kita di soal kita buat X-nya itu jadi A, ini berubah jadi B. Tadi A itu adalah padi, Y-nya itu adalah jagung. Kita oke-kan. Nah, kan sudah berubah padi dan jagung. Kita kecilkan aja ya, biar nampak. Oke, langkah selanjutnya kita ke equation untuk memasukkan fungsi dari kendala yang kelima tadi, yang 55 tadi. Kita equation kendala pertama. Kendala pertama. Tadi kendala pertama itu kan A ditambah B besar sama dengan 10. Kita oke kan? Nah, jadi sekarang sudah nampak kan di mana letak garisnya. Selanjutnya, untuk mempercepat kita yang pakai ada sama dengan plus ini ya, sama aja maknanya dari yang equation tadi. Kita masuk ke kendala yang kedua. Nah, di kendala kedua ini kan ada dua pertidaksamaan. Jadi untuk di autograph ini tidak bisa memasukkan kedua pertidaksamaan tersebut. Jadi kita masukkan satu-satu. Di mana tadi pertidaksamaannya itu 2 kecil sama dengan A. Oke. Terus kita kendala kedua lagi. Kendala kedua untuk A kecil sama dengan 6. Oke. Maka untuk langkahnya itu sama aja, jadi kita agak percepat saja ya. Mau kendala ketiga, keempat, dan kelimanya. Untuk 4, kecil sama dengan D. Kendala 3, untuk B
untuk B kecil sama dengan 6. Selanjutnya, kendala 4, A besar sama dengan 0. Selanjutnya, kendala 5, B besar sama dengan 0. Oke, nah bisa kita lihat untuk menentukan daerah penyelesaiannya, itu di mana dia apa ya, timpa-timpa, dia berlapis berapa kali fungsi kendalanya yang dilaluinya. Nah, di sini tuh dia berwarna putih. Jadi yang inilah yang disebut dengan daerah penyelesaian, DP-nya. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat nama titiknya ya. Untuk daerah ini ada 3 titik pojoknya. Untuk membuat titiknya, kita kembali kecilkan karena biar nampak. Untuk yang ini kita pakai yang warna biru dengan warna merah. Kita klik kanan, pilih point, solve. Dah, ini titik yang pertama kita buat nanti. Kita misalkan nanti titik P. Selanjutnya, yang hijau dengan biru. Kita klik kanan, point. Ini nanti kita buat titik Q. Selanjutnya, yang hijau dengan yang hijau. Nanti kita buat titik R. Nah, cara membuat nama titiknya, kita klik kanan, pilih text box. Kita buat tadi ini kan namanya P ya. 4,6. Kita oke kan. Terus ini titik Q-nya 6,6. Oke. Dan yang terakhir, klik kanan, text box. R-nya R 6,4. Nah, kita buat ya ininya ke pas kecilnya. Ini aja yang garis yang warna kuning ini. Buat ke sini. Oke. Selanjutnya yang ini juga kalau mau membuatnya itu diklik dulu ya. Di sini. Selanjutnya ini juga ke titik ini. Oke. Kita kecilkan. Nah, sudah terdapat dari masing-masing kita buat nama titiknya dan dia berada di titik keberapa. Langkah selanjutnya itu kita masukkan fungsi tujuan. Ini kan fungsi kendalanya. Nah, kita masukkan fungsi tujuannya sama caranya dengan memasukkan fungsi kendala. Pilih yang equation-nya ini. Kita buat fungsi tujuan. Di mana fungsi tujuan tadi kan Z sama dengan 400A ditambah dengan 200.000 B. Z sama dengan 400, 1, 2, 3, 4, 5. Kita perhatikan ya, nolnya nanti bisa berbeda pula hasilnya. Ditambah dengan 200 B. Setelah kita ketik, kita oke kan. Nah, kan sudah muncul ini garis yang berwarna hijau. Garis ini dinamakan dengan garis selidik. Nah, garis selidik ini memiliki konsep juga. Apabila dia paling dekat untuk mendekati garis selidik ini, maka itu bernilai minimum. Dan yang paling jauh itu, yang paling menjauhi garis selidik ini, itu bernilai maksimumnya. Nah, kita kan bakalan menentukan
di titik berapa dia menghasilkan meminimumkan biaya tadi dari fungsi tujuannya kita untuk meminimumkannya. Ini nggak usah kita ganti, langsung saja lah ya. Nah, untuk itu kita pilih yang ini, yang constant controller untuk memindahkan garis lidiknya ini untuk mendekati titik P, Q, dan R-nya. Di sini kita pilih ini 0, kita mulai dari 0. Nah, stepnya ini maksudnya ini untuk mempercepat sama memperlambat untuk pergerakan garis lidiknya. Kita buat ya dengan stepnya, contohnya 100.000. Kita klik ini. Nah, dia kan nampak kan cepatnya. Kalau kita buat dia jadi 1000, dia lambat sekali pergerakannya. Jadi, kita buat aja ya, biar lebih cepat. Nah, kalau sudah mendekatin itu, bisa kita kurangin apanya. Karena dia bisa melewatin titik tersebut, garis singgungnya. Lambat-lambat, sampai dia pas di posisi garis singgungnya ya, teman-teman. Itu kelewatan itu. Kita zoom ya untuk memastikannya. Nah, sudah pas. Berarti dia itu pas berada di 2.800.000. Ini kita ketik aja ya. Untuk titik P-nya itu dengan biaya 2.800.000. Dengan biaya 2.800.000 titik P-nya. Nah, langkah selanjutnya, ini sama aja, berarti dia yang mendekati garis singgung yang kedua, berarti kita ke sini. Nah, caranya kita sama gerakan, kita tambahin aja lagi yang nolnya satu lagi biar lebih cepat. Ini bisa kita pelankan karena nanti biar sesuai dengan pasangannya. Titik lagi nih. Pokoknya harus pas di garis singgungnya, pas di titik. Masih belum pas. Coba kita zoom. Nah, sudah ketemu. Berarti dia berada dengan pada biaya 3.200.000. Kita buat titik ini titik R. 3.200.000. Oke. R-nya 3.200.000. Nah, langkah selanjutnya sama langkahnya kita gerakkan lagi mendekati pas di titik Q-nya. Kita zoom ya, pas nggak? Oh, sudah pas. Dia berarti dengan biaya di titik Q itu 3.600.000. Kita kecilkan dulu. Nah, sudah didapat. Ini adalah hasil dari penggunaan autograph itu di titik P-nya itu
4,6 dengan biaya 2.800.000, di titik Q-nya itu 6,6 dengan biaya 3.600.000, dan di titik R dia 6,4 dengan biaya 3.200.000. Kita kembali ke PowerPoint kita. Jadi dapat disimpulkan biaya yang dibutuhkan untuk meminimumkannya adalah sebesar 2.800.000. 2.800.000 pada A-nya itu sama dengan A kecil ya, A-nya itu sama dengan 4 hektar dan B-nya itu sama dengan 6 hektar. Nah, karena tadi kan A kita itu adalah padi dan B kita jagung, berarti kesimpulannya itu sudah dibuat di dalam PPT itu, kalau biaya yang dibutuhkan itu untuk meminimumkan adalah 2.800.000, di mana padinya 4 hektar yang akan ditanam dan jagungnya itu 6 hektar yang akan ditanam. Nah, jadi itulah penjelasan saya pada video ini. Jika ada kata-kata atau dalam proses pembuatan video ini ada salah, saya mohon maaf. Demikianlah saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.